Pelangiku terbawa angin. Sore ini awan terlihat mendung tanpa turun hujan. Jika dianalogikan dengan kondisi hati, sedih namun tidak menangis. Mungkin karena terlalu sering menangis, hingga sampai pada puncaknya, mata ini lelah untuk mengeluarkan gerimis kecil itu lagi. Kini sekedar menarik sudut bibir untuk tersenyum pun sulit. Pernah tiada hentinya untuk tersenyum, bahkan tidak pernah mengenal sedih di kala eloknya langit menampakkan pelanginya. Namun, angin terlalu cemburu sampai membawa terbang dan merenggut keindahan pelangi yang sepanjang harinya kupandangi. Semua telah berakhir. Iya, kebahagiaanku berakhir tanpa ucapan pisah, tanpa lambaian tangan hingga aku benar-benar belum siap untuk menerima itu. Hal terberat dalam hidup adalah kehilangan orang yang dicintai. Namun, Tuhan sudah menentukan jalan setiap hambanya. Ia memiliki rencana yang tak terduga yang mungkin tak terpikir oleh hambanya setelah tangis yang terjadi. Untuk kekasih tercinta, 3 April 2010, pernah terucap janji bahwa kau akan menua bersamaku. Melukis senyum hingga menimang cucu kita kelak. Namun, kau tinggalkan aku dan anakmu secepat ini. Kepada siapa aku harus bertumbuh sekarang? Kepada siapa aku harus berbagi cerita? Kini, aku berusaha bangkit sendiri karena kejadian itu. Kejadian yang merenggut semua semangat hidupku. Ingin rasanya cerita pada orang lain. Namun, apalah daya tak mungkin ku bagi beban pikiranku ini pada orang lain. Iya, hanya catatan kecil inilah yang meringankan pikiranku dari kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Kami mendapatkan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV kali ini dari bencana alam yang terjadi Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat erupsi. Ya, diinformasikan bahwa terjadinya gempa bumi akibat erupsi di Gunung Tangkuban Perahu pada hari ini. Ya, saudara, diinformasikan bahwa adanya erupsi ini dengan tinggi 200 meter di atas puncak atau sama dengan 2248 di atas permukaan laut. Ya, saudara, bisa diinformasikan bahwa Gunung Tangkuban Perahu ini berada di Subang, Jawa Barat. Dan kolom abu bisa diamati berwarna kelabu dengan asap yang tebal dan condong ke arah timur laut dan selatan. Ya, baik, erupsi ini sudah terekam di seismograf dengan 38 mm atau sama dengan durasi sekitar 5 menit 30 detik. Baik, diinformasikan bahwa terkait kondisi warga sekitar ini masih dalam proses pencarian atau tahap evakuasi dengan para pihak terkait. Baik, dari Lisa di sini Subang, Jawa Barat melaporkan. Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia. Tadi kita sempat agak ada interupsi saat Anda menyampaikan laporan karena kita sama-sama merasakan gempa. Saat ini seperti apa situasinya? Anda berada di mana sekarang? Putri, betul sekali, kami informasikan juga bahwa terjadinya gempa bumi yang berpusat di Banten, khususnya di sekitar Jawa Barat, Bandung pun juga sangat cukup terasa. Saat ini kami melaporkan bahwa banyak orang-orang yang berhamburan dari mulai pusat perbelanjaan, tempat ibadah, apartemen, rumah, maupun yang lainnya untuk melarikan diri, untuk mengevakuasikan diri. Dan saat ini saya juga sudah berada di Trans Terpadu. Mereka juga berkata bahwa mereka benar-benar sangat takut karena guncangan tersebut. Dan diinformasikan juga tadi saat saya berada di gedung PVMBG sudah tidak ada lagi orang-orang yang berada di situ dan hanya beberapa staf saja, dan memang mereka semua berlarikan diri untuk menyelamatkan diri, untuk mengevakuasikan, gitu Putri. Halo Ibu, apa kabar? Ibu sudah makan? Kita makan dulu yuk Bu. Saya lihat Ibu seharian ini belum makan. Oh, saya cukup prihatin ya Bu dengan kondisi Ibu. Ibu yang tabah dan sabar ya.
Oh iya, kalau ibu butuh untuk menceritakan masalah ibu bisa datang ke sana loh. Di sana ada petugas konseling yang bisa membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalahnya. Oh gitu ya. Iya, Makasih ya. ya semoga bisa membantu ya Bu. Ibu, silakan duduk dulu, ayo. Jadi gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya tuh pengen cerita aja sih kan di sini. Ya pengen cerita kehidupan saya, harapan-harapan hidup saya yang dulunya tuh indah banget waktu masih ada suami saya. Suami saya tuh orangnya baik banget ya. Tapi ya satu sisinya lagi dia emang nggak ngebolehin saya buat ketemu lagi sama orang tua saya di luar Pulau Jawa ini. Jadi saya benar-benar lost kontak dan keluarga saya udah nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Tapi bener sih emang saya bahagia banget sama dia, kayak saya benar-benar ditreat untuk menjadi seorang istri yang hidup enak, usahanya dia sukses, pokoknya menikmati hidup banget lah teh. Saya juga punya anak satu, baru satu, karena suami saya sekarang udah meninggal. Jadi ya saya gimana ya, ngerasanya tuh sekarang suami saya udah meninggal, terus anak saya harapan saya satu-satunya. Saya harus fighting sendiri, harus semangat sendiri buat ngidupin anak saya. Dan karena gempa ini anak saya jadi hilang, nggak tahu di mana. Padahal dia tuh semangat hidup saya. Aku nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Dan saya udah nggak punya semangat hidup banget teh sekarang teh, semenjak anak saya hilang. Sabar ya Bu. Jadi Ibu yang sabar ya. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Ibu juga harus mulai bisa menerima keadaan. Insya Allah anak Ibu nanti pasti bisa ditemukan. Ya Bu ya. Makasih ya teh, udah dengerin cerita saya, udah dengerin keluh kesah saya. Saya abisnya nggak tahu mau cerita ke siapa. Saya juga bingung harus gimana. Tapi makasih banget ya udah ngasih saran kayak gitu. Nanti aku bakal coba kok cari kontak keluarga aku yang di Kalimantan. Tetap semangat ya Bu ya.